Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusaifa Hidayah dengan NIM 9912182402. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal untuk penelitian survei, di mana untuk melengkapi tugas mata kuliah metodologi penelitian, saya merupakan program studi dari penelitian dan evaluasi pendidikan dari program Sarjana di Universitas Negeri Jakarta, di mana penelitian yang pertama yaitu tentang pengaruh program pendidikan full day school terhadap perkembangan kecerdasan sosial emosional anak di usia dini TK IT di daerah Jogja. Penelitian ini menggunakan penelitian survei di mana metode penelitiannya yaitu metode kualitatif yang bersifat objektif dan ilmiah. Lalu penelitian ini menggunakan 14 butir, di mana 14 butir pertanyaan tersebut sudah dinyatakan valid dan reliable. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor tertinggi sebesar 55 dan skor terendah sebesar 41. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mean sebesar 50,1 dan median sebesar 52,00 dan modus sebesar 53 dan standar deviasi sebesar 3,370. Berdasarkan hasil penelitian untuk pembahasan di jurnal yang pertama ini yaitu tentang program penelitian full day school terhadap kecerdasan emosional siswa di tingkat anak usia dini di TK IT di daerah Jogja memperoleh hasil tidak ada pengaruhnya antara full day school dengan kecerdasan emosional siswa. Yang kedua yaitu perkembangan permainan simpai, di mana penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pengumpulan datanya yaitu uh, wawancara, observasi, pengisian kuesioner, dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat uh, minat bermain anak-anak terhadap simpai dinyatakan uh, memperoleh hasil rata-rata yang tinggi. Lalu untuk yang ketiga yaitu pengaruh pembelajaran objek based learning terhadap kecerdasan visual spesial anak usia 5 sampai 6 tahun, di mana penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulannya yaitu kuesioner. Teknik analisis datanya yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini yaitu peserta didik dapat mengembangkan soft skill mereka dan karakternya berdasarkan profil pelajar Pancasila dan mengimplikasikan pembelajaran project based learning. Lalu yang keempat yaitu survei pengetahuan siswa terhadap pembelajaran atletik nomor lompat jauh di SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, di mana penelitian ini yaitu melakukan penelitian survei yang dilakukan di SMA 1 Rengas Dengklok. Dengan hasilnya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa terhadap pembelajaran atletik nomor lompat jauh di SMA tersebut dikategorikan sedang dengan skala keseluruhan presentasi 30 siswa atau 38,46%. Lalu jurnal yang kelima yaitu tentang survei minat dan motivasi siswa putri terhadap mata pelajaran penjaskes di SMK sekota Salatiga pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian survei dengan teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner, di mana teknik sampelnya yaitu dilakukan sebanyak 356 siswa dari 10 SMK Putri, di mana hasilnya yaitu menunjukkan 57,2% siswa dinyatakan tertarik terhadap pelajaran Panjaskes dengan didukung beberapa aspek.
Yang pertama yaitu aspek fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan aktualisasi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan lain-lainnya, di mana terdapat kebutuhan fisiologis yang dapat diklasifikasikan sebagai kategori yang sangat kuat atau sangat baik. Untuk yang keenam yaitu pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan kecerdasan interpersonal siswa anak usia dini di TK Mekar Arum, eh, Kota Bandung, di mana penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan angket. Oke. Dengan hasilnya yaitu diperoleh hmm, oke, hasilnya yaitu sangat signifikan di mana peserta didik eh, di TK Mekar Arum Indah dengan pola asuh yang digunakan dapat mengembangkan kecerdasan intelektual, interpersonal atau sosial anak usia dini dengan baik. Oke. Lalu yang ketujuh, mohon maaf, kecanduan ponsel pintar, fungsi eksekutif dan hubungan ibu atau anak dalam diskresi emosi anak usia dini dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian survei kuantitatif dengan pengumpulan datanya yaitu kuesioner yang dilakukan oleh 309 orang tua yang dipilih secara random sampling. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa kecanduan eh, telepon pintar ini memiliki dampak yang signifikan dan lumayan bagus untuk menjaga terhadap regulasi emosi siswa usia dini. Lalu yang kedelapan yaitu pengaruh literasi membaca dengan pemahaman belajar penelitian. Eh, dengan pemahaman bacaan. Penelitian survei pada mahasiswa STKIP Kusuma Negara Jakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian survei dengan pengambilan datanya itu random sampling yang dilakukan oleh mahasiswi semester 3 di STKIP Kusuma Negara pada tahun ajaran 2016-2017. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa literasi membaca memiliki hubungan positif dengan pemahaman bacaannya. Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,647 dan koefisien determinasi sebanyak 0,234 yang menunjukkan bahwa 23,4% dari pemahaman baca dipengaruhi oleh literasi membaca. Yang kesembilan yaitu pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional anak usia dini di TK Muslimat NU1 Tuban, di mana penelitian ini menggunakan penelitian observasi dengan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik wawancara, angket, survei, observasi, dan dokumentasi. Sampel yang dilakukan yaitu dengan jumlah 60 siswa, dari jumlah keseluruhan 67 siswa, dan sampel yang digunakan yaitu hanya 40 siswa saja. Oke, untuk hasilnya yaitu dapat dihitung F hitung lebih besar daripada tabel dengan perhitungan 3,144 lebih besar dibandingkan 2,641 dan signifikasinya yaitu uh, dengan artinya kecerdasan emosional siswa usia dini dapat dipengaruhi secara bersamaan oleh 4 gaya macam orang tua dalam mengasuh anaknya. Oke, yang ke-10 yaitu pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap prestasi belajar ekonomi siswa di SMA Negeri Jakarta Selatan, di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasinya yaitu 645 siswa dengan jumlah samplingnya itu hanya 60 siswa saja dengan gabungan uh, sam- teknik sampling gabungan yaitu dengan klaster, proporsional, dan acak.
di mana data primernya itu didapatkan dari kuesioner sebanyak 60 butir pertanyaan yang sudah dinyatakan valid dan variabel, lalu diolah dengan menggunakan program SPSS untuk menganalisis regresi sederhana dan regresi gandanya. Untuk hasilnya yaitu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kecerdasan emosional dan motivasi secara simultan terhadap prestasi belajar ekonomi. Dibuktikan dengan nilai sig 0,0000 lebih kecil daripada 0,5. Lalu yang kedua yaitu dipengaruhi uh, signifikan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar ekonomi dibuktikan dengan nilai sig 0,00 lebih kecil daripada 0,5. Terdapat pengaruh signifikan motivasi terhadap prestasi belajar ekonomi dibuktikan dengan sig 0,000 lebih kecil daripada 0,5. Oke, daftar pustakanya sebagai berikut. Terdapat 10 daftar pustaka jurnal yang berbeda-beda. Sekian dari review jurnal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.